sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Masih ingat nggak doa akan belajar? Kompetensi dasar pada PKN kali ini adalah 3.1 dan 4.1. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang harus Ananda punyai setelah pembelajaran ini adalah Ananda dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ananda juga diharapkan dapat membedakan nilai-nilai Pancasila dari masing-masing silanya. Ayo, gambar apa ini? Iya, benar, ini adalah gambar burung Garuda yang disebut juga Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda ini juga merupakan lambang dari negara kita. Sedangkan Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia. Ayo kita perhatikan masing-masing dari lambang Pancasila itu. Sila pertama dilambangkan dengan bintang berwarna emas. Sedangkan sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ayo kita lihat uraian dari masing-masing lambang Pancasila itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang yang berwarna kuning bersudut 5. Bintang diartikan di sini adalah bahwa bangsa Indonesia itu percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dikutip di situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang yang saling menyambung, di mana itu menandakan bahwa hubungan manusia satu dengan yang lainnya itu saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan seorang wanita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan berdiskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas.
padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan di antara satu dengan yang lainnya. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan berikutnya yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila dari Pancasila itu sendiri. Nah, ayo Ananda semua perhatikan ya dan pahami materi berikutnya. Ayo amati gambar berikut. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Ya, orang Indonesia adalah orang yang taat dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. Gambar di atas adalah sikap yang sesuai dengan sila yang pertama, yaitu mereka tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah, dan merayakan hari besar agamanya masing-masing. Ayo kita lihat gambar di atas adalah sikap yang sesuai dengan sila yang kedua, yaitu seorang anak perempuan memberikan uang kepada pengemis, di mana pada sila kedua ini juga tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan saling menolong sesama manusia, dan juga menjenguk orang yang sedang sakit. Coba gambar berikutnya. Ini ada bapak-bapak yang saling membantu membangun sebuah rumah. Jadi gambar ini sudah sesuai dengan sila yang ketiga. Juga mereka bergotong royong, bekerja bakti. Nah, selain itu, sikap yang sesuai dengan sila ketiga juga mempelajari kesenian dari daerah yang lain. Ayo kita lihat lagi contoh gambar berikutnya, di mana kita lihat mereka sedang bermusyawarah memutuskan sesuatu. Jadi dalam sila keempat ini lebih mengutamakan keputusan yang diambil dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan juga melaksanakan musyawarah mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi dari hasil musyawarah. Ayo kita perhatikan gambar ini lagi. Apakah gambar ini sesuai dengan sila kelima? Ya, benar. Gambar ini sesuai dengan sila kelima, di mana di sini diadilinya orang-orang yang telah melanggar hukum, sekalipun dia seorang pejabat. Nah, apalagi sikap yang sesuai dengan sila kelima? Yaitu menghargai hasil kerja keras orang lain. Dan yang ketiga, adil terhadap sesama tanpa membedakan, menghormati hak orang lain, dan menolong orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan. Sekarang Ananda sudah paham kan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sungguh banyak contohnya lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila dari Pancasila itu sendiri. Nah, semoga dengan pembelajaran kali ini Ananda dapat menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Oke ya. Oke Ananda, selamat belajar. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. See you. Assalamualaikum. Tentang karakteristik geografis dan astronomis Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Apakah itu letak geografis dan letak astronomis Indonesia? Ayo amati peta Indonesia di bawah ini. Letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Sedangkan menurut astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ayo, siapa yang tahu apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi dan dapat dilihat di semua tempat. Contohnya, letak geografis Indonesia itu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan di antara benua Asia dan benua Australia. Ananda semua, perhatikan peta dunia berikut ini. Seolah-olah ini kita lihat bahwa Indonesia itu berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Sekarang kita membahas tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal pada peta dan globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membelah bumi menjadi dua bahagian, yaitu belahan bumi bagian timur dan belahan bumi bagian barat. Batas negara Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang batas negara Indonesia, Ananda pernah belajar tentang peta angin? Ya, waktu kelas 3 udah pernah belajar tentang peta angin. Ada utara, ada selatan, ada barat, dan ada timur. Nah, mengenai batas negara Indonesia itu, yang sebelah utaranya berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, ayo, ada yang tahu nggak bahwa ada beberapa negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia? Ya benar, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Indonesia negara kepulauan. Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau besar dan pulau kecil. Menurut
keputusan UNCSGN dan UNGNGN yang dilaksanakan tanggal 7 sampai 18 Agustus 2017 di New York. Jumlah pulau Indonesia itu adalah 16.056 pulau. Ayo kita lihat bagan berikut. Apakah Ananda bisa menjelaskan bagaimana luas wilayah laut Indonesia jika dibandingkan dengan luas daratannya? Di sini dapat kita lihat bahwa luas lautan Indonesia itu adalah 5,8 juta kilometer persegi, sementara luas daratannya 2,01 juta kilometer persegi. Jadi artinya Indonesia itu lautnya lebih luas daripada daratannya. Artinya luas lautan Indonesia itu 2/3 dari luas daratannya. Dan kita lihat juga wilayah pantai Indonesia itu 99.993 juta kilometer persegi dan zona ekonomi eksklusifnya berkisar 2,7 juta kilometer persegi. Negara Indonesia disebut sebagai negara maritim yang akan kita bahas berikutnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan negara maritim? Ada yang tahu? Ayo, amati gambar berikut ini. Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Negara maritim ini juga menyandang predikat sebagai negara kepulauan karena negara Indonesia merupakan 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan dan 1/3-nya terdiri dari daratan. Ayo, apakah Ananda udah mengamati gambar ini tadi? Nah, inilah kondisi yang membentuk budaya Indonesia, menjadikan budaya yang telah merujuk pada budaya kemaritiman, yang masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai nelayan dari daerah tepi pantai yang disebut dengan daerah pesisir. Setelah kita membahas tentang Indonesia adalah negara kepulauan ataupun negara maritim. Nah, sekarang kita membahas lagi yaitu Indonesia disebut juga negara agraris. Negara agraris adalah negara yang salah satu penunjang perekonomiannya di sektor pertanian. Lahan yang sangat luas dan beraneka ragam hayati yang sangat beragam. Negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa itu komponen hayati dan non-hayati? Bisa kita lihat contoh berikut ini. Komponen hayati atau abiotik itu adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen non-hayati atau abiotik berupa minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.
Bagaimanakah kekayaan alam Indonesia itu? Nah, dapat kita lihat bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Apakah Ananda sudah paham dengan materi IPS ini? Ayo, jika belum paham, silakan diulang kembali ya membacanya atau memahami materi yang telah Ibu bahas sebelumnya.